Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur, ini kali kedua kita bersama-sama bersekutu untuk beribadah pasca PPKM, dan kita juga masih akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan bisa kita nikmati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kembali kita membaca firman Tuhan dari surat Kolose pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kolose 1 ayat 28 sampai 29, demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kubergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Puji Tuhan. Saya masih akan mengkhotbahkan tentang tujuan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu supaya kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Paulus menggunakan kata untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Sempurna di sini juga berarti dewasa, mature, dewasa dalam pemikiran, dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita setiap orang yang percaya kepadanya. Dan minggu lalu kita juga telah belajar bersama-sama bahwa selain kita harus memiliki tujuan untuk bertumbuh dewasa di dalam Kristus, kita harus juga berkomitmen untuk menolong orang lain, menuntun tiap-tiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Ini adalah tujuan hidup kita. Selain berproses dalam pertumbuhan iman dalam Kristus, kita juga menolong orang lain bertumbuh di dalam Kristus. Mungkin ada begitu banyak tujuan dalam hidup ini, tetapi yang satu ini tidak boleh gagal. Amin. Yang satu ini tidak boleh gagal. Mungkin ada tujuan-tujuan lain dalam hidup kita untuk kepentingan kita di atas muka bumi ini yang tidak tercapai, mungkin itu tidak masalah. Tetapi menjadi dewasa di dalam Kristus kita harus benar-benar berproses di dalamnya. Sebab kata Tuhan, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, kalau jiwa kita binasa. Nah, kita juga sudah belajar bahwa untuk memimpin tiap-tiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus, kita sendiri harus terlebih dahulu masuk dalam proses pendewasaan. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak ada pada kita. Seringkali saya katakan bahwa saya tidak berbicara soal kesempurnaan, bahwa dalam titik tertentu orang sudah mencapai titik sempurna, tidak. Tidak ada seorang pun yang sudah mencapai titik itu selama masih hidup di atas muka bumi ini. Semua kita sedang berproses. Dan kalau kita ingin dapat menolong orang-orang lain juga bertumbuh di dalam Kristus, mari kita masuk dalam proses pertumbuhan itu. Izinkan Allah memproses kehidupan kita. Dan sampai di mana proses kita pada titik itu, kita bisa menolong orang-orang lain untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dan kita juga telah belajar bahwa kedewasaan di dalam Kristus itu berbicara mengenai mengembangkan karakter Kristus dalam hidup kita, juga mengembangkan perilaku Kristus dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya sejati hidupnya seperti Kristus. Dia memiliki pikiran Kristus, dia memiliki perasaan Kristus, dia menunjukkan karakter Kristus, berperilaku seperti Kristus. Ingat, kata Kristen adalah pengikut Kristus.
Ya, mengikuti cara berpikir Kristus, memiliki cara berkata-kata Kristus, dan memiliki cara bertindak Kristus. Mari kita komitmen untuk berproses menjadi dewasa di dalam Kristus, dan dalam proses itu mari kita juga berkomitmen untuk menolong orang-orang lain bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, pada kesempatan ini saya mau mengemukakan bahwa untuk menuntun setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus, kita harus memberitakan Kristus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Saya membaca lagi ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan. Perhatikan. Kristuslah yang kami beritakan. Yesuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi satu cara yang utama untuk menolong diri kita, bahkan menolong orang lain untuk menjadi dewasa di dalam Kristus adalah dengan memberitakan Kristus. Mengapa Kristus? Sebab dialah yang kita butuhkan untuk menjadi dewasa di dalam Dia. Amin. Mari kita komitmen untuk memberitakan Kristus. Tidak ada berita yang lebih indah selain kita memberitakan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia itu. Yang dalam keadaannya sebagai manusia Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita. Mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Yang dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, supaya oleh iman kepadanya kita semua diselamatkan. Mari kalau kita memang benar-benar komitmen untuk masuk dalam proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seperti Kristus, dan kita mau menolong orang lain untuk dewasa di dalam Kristus, mari kita komitmen memberitakan Yesus Kristus. Memberitakan Yesus Kristus seperti yang diajarkan oleh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebab ada banyak Yesus-Yesus yang lain yang diberitakan oleh orang, saudara. Ya, ada banyak Yesus-Yesus yang bukan seperti yang diajarkan oleh Alkitab, tetapi kita mau memberitakan Yesus seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dalam bagian ini. Bahwa memberitakan Kristus itu bukan hanya tugas pendeta. Bukan hanya tugas pelayan Tuhan penuh waktu gitu kata orang. Tetapi memberitakan Kristus ini adalah tugas bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ini tugas Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tugas saya, tugas kita semua. Memang ada bagian orang-orang lain yang dipanggil secara khusus untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi benar adanya bahwa semua orang percaya memiliki tugas keimamatan yang harus dikerjakan. Bukankah kita adalah imam-imam yang berkerajaan, imamat yang rajani? Dan ada satu tugas yang harus kita kerjakan adalah kita harus memberitakan Kristus kepada tiap-tiap orang, supaya mereka dapat dibawa ke dalam kedewasaan di dalam Kristus. Sekali lagi, memberitakan Kristus bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas pelayan penuh waktu, tetapi tugas Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas kita semua untuk memberitakan Kristus sebagai imam-imam di hadapan Allah. Nah, berbicara mengenai memberitakan Kristus, saya mau mengingatkan bahwa memberitakan Kristus dalam konteks ini itu berarti menyampaikan berita sebagaimana seorang pembawa berita. Ya, yang namanya pembawa berita itu menyampaikan berita sesuai dengan berita yang dipercayakan kepadanya. Pada zaman dahulu ya, raja-raja termasuk pada zaman Israel, kalau raja ingin menyampaikan titahnya, ingin menyampaikan perkataannya, maka raja akan mengirim seorang utusan. Dan seorang utusan akan berkata, beginilah kata raja. Beginilah titah raja, beginilah ketentuan raja. Jadi yang namanya pembawa berita itu tidak memiliki beritanya sendiri.
Pembawa berita itu menyampaikan berita yang telah diberikan oleh tuannya. Itu sebabnya seorang pembawa berita itu memiliki otoritas dari sang pemberi berita. Kalau kita adalah pemberita firman, kita memiliki otoritas dari Tuhan. Amin. Makanya dikatakan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kita tidak memberitakan Yesus hanya sebagai pilihan, tapi kita memberitakan Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kita punya otoritas, percaya Yesus selamat. Amin. Percaya Yesus memiliki hidup yang kekal. Terima Yesus, engkau diselamatkan. Ini kita punya otoritas dari sang pemilik berita itu. Kita juga bisa mengatakan kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu binasa. Tidak terima Yesus, kamu akan dihukum dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak pernah memberitakan Yesus sebagai satu pilihan, option untuk hidup ini. Kamu bisa memilih Yesus atau yang lain, tidak. Tetapi hanya Yesus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 jelas mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dituliskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan hanya di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita semua adalah pembawa berita. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Ingat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan sebagai imamat yang rajani kita punya tugas pelayanan yang tidak boleh tidak harus kita kerjakan. Beritakanlah Kristus. Beritakanlah Kristus. Karena hanya dengan cara yang seperti itu kita akan dapat menuntun tiap-tiap orang kepada kedewasaan di dalam Kristus. Ini tugas kita bersama. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya saudara, bahwa memberitakan Kristus di sini berarti kita tidak memberitakan hikmat manusia. Kita tidak memberitakan hikmat dari dunia ini. Seperti tadi saya katakan bahwa berita yang kita sampaikan berpusat pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Sebagaimana diajarkan dalam Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita tidak boleh menyimpang dari berita ini, saudara. Kita tidak boleh menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Kita tidak boleh memberitakan yang lain. Kita tidak boleh menambahkan sesuatu pada Injil Yesus Kristus. Kita tidak boleh mengurangi berita Injil Yesus Kristus. Kita harus memberitakan apa adanya. Atau kita tidak boleh mencampur hikmat Allah dengan hikmat manusia. Yang namanya air dan minyak tidak bisa ketemu. Kadang-kadang kita ini suka menggabungkan firman Allah dengan pikiran-pikiran manusia yang tidak percaya Yesus. Kita menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pikiran-pikiran itu karena kita menyukainya. Sehingga kita mencampur antara berita firman dengan hikmat manusia. Ingat bahwa setan mencoba untuk menjatuhkan kita dengan cara yang seperti ini. Ada banyak orang yang gandrung pada psikologi, filsafat, dan kemudian menggabungkannya dengan kekristenan, menggunakan ayat-ayat, dipaksakan, ditafsirkan keluar dari konteks untuk mendukung pikiran manusia. Saya bukan anti jurusan psikologi, saya juga pernah belajar psikologi, tapi kalau kita tidak kuat dalam kekristenan, dalam iman pada firman Tuhan, karena psikologi manusia itu pandangannya tentang manusia berbeda dengan Alkitab. Dulu anak saya kepingin sekolah psikologi. Pak, aku mau kuliah psikologi. Saya bilang boleh kalau memang kuat pengertianmu, tapi saya lihat kamu belum. Daripada nanti pikirannya diisi dengan
dengan antropologi yang tidak Kristen lebih berbahaya. Lihat, Sigmund Freud membagi orang sebagai ego, superego, dan lain sebagainya, id. Tapi manusia tidak seperti itu dibagi oleh firman Tuhan. Nah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Banyak orang yang coba mengkompromikan berita Injil supaya lebih dapat diterima oleh orang lain. Saya pernah katakan bahwa Yesus itu akan diterima oleh semua orang kalau dia hanya manusia biasa. Kalau dia hanya orang yang baik, guru yang agung, wah semua orang suka. Tapi bicara Yesus Tuhan, Yesus Allah yang menjadi manusia, Yesus satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan, maka semua orang akan menghukum kita. Akan membenci kita. Dan kita tidak boleh mengkompromikan pesan yang seperti ini. Hati-hati, sudah banyak orang yang lebih mengajarkan kata-kata hikmat manusia daripada firman. Ya, saya tahu orang sekarang gandrung dengan kata-kata 3 menit, 2 menit, tapi tidak mengupas Alkitab. Ingat psikologi mengajarkan apa? Ya, harga diri, melihat kepada diri sendiri. Ya, membangun diri, melupakan Kristus, melupakan siapa kita yang sebenarnya, manusia berdosa yang membutuhkan Kristus. Ada yang mengajarkan kalau kamu bisa mencintai orang lain, cintai dirimu sendiri, itu terbalik. Karena hukum hanya ada 2, yang pertama kasih Tuhan dan kasihilah sesamamu. Tidak mengasihi dirimu sendiri, memang seperti dirimu sendiri. Tapi bagaimana kita mengasihi diri sendiri, kalau kita tidak bisa mengasihi Kristus, kita tidak bisa mengasihi diri sendiri. Karena hanya dengan mengasihi Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Karena hanya dengan mengasihi Kristus, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena hanya melalui Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain. Itu sebabnya saudara, berita kita bukan hikmat manusia, bukan hikmat duniawi. Nah, memberitakan Kristus berarti bahwa kita ini memberitakan hikmat Allah, ya, memberitakan hikmat Allah yang berpusat pada pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus seringkali dia mengkonfrontasikan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Kontras antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 24. Tetapi untuk mereka yang mulai ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Hikmat dunia tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Hikmat dunia tidak bisa melihat kemuliaan salib Kristus. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Bagi orang Yunani itu kebodohan. Tapi bagi pengikut Kristus itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, persoalannya adalah kalau khotbah-khotbah Injil seperti ini menjadi batu sandungan atau dianggap kebodohan bagi kita. Seharusnya kita bersuka cita saat firman diberitakan dengan seutuhnya. Amin. Ya, orang-orang yang memang lebih gandrung hikmat dunia nggak senang dengan khotbah-khotbah seperti ini. Kurang kesaksian, ya, kurang hal-hal yang menarik. Kristus melulu, Alkitab melulu, teks melulu. Tapi itu memang seperti itu, bagi hikmat dunia itu kebodohan dan batu sandungan. Tapi pengikut Kristus tulen, senang firman Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan.
yang merenungkannya siang dan malam. Ini firman Tuhan, dan Paulus katakan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu batu sandungan, untuk orang-orang Yunani itu kebodohan. Tapi bagi mereka yang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya, bagi saya, Injil, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin. Jadi satu-satunya sumber hikmat Allah adalah firman Allah. Kalau mau bertumbuh dalam kedewasaan rohani, harus belajar firman, harus memberitakan firman Allah. Kenapa? Sebab firman Allah, sebab Alkitab ini menceritakan Yesus Kristus, menyatakan Kristus kepada kita. Dan Kristus adalah jawaban bagi setiap persoalan kita. Yesus jawaban dari setiap kebutuhan kita, tidak ada yang lain. Kalau kita bersama dengan Yesus, maka tidak ada sesuatu yang tidak dapat kita selesaikan. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat kita pikul. Kata Paulus, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Kristus kita punya hikmat untuk merespon setiap persoalan, menanggapi setiap pergumulan. Yesuslah yang kita butuhkan. Banyak orang ada masalah cari orang pintar. Tolong panggilkan aku orang pintar. Saudara, orang pintar hanya satu, Tuhan Yesus, amin. Cari Yesus. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati, amin. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan, hanyalah Yesus sendiri. Yang lagu lebih baru lagi, hanya kau milikku di surga. Di dunia banyak lagi yang ku miliki. Kadang kita ngomong hanya kau milikku, tapi sebenarnya bukan Tuhan saja. Kita harus hati-hati. Coba ini contoh, 2 Petrus 1 ayat 3-4. Bahwa di dalam Kristus kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup saleh. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya, kuasa Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Dalam kuasa ilahinya, dalam kuasa Kristus, artinya apa? Kristus yang kita butuhkan. Janji-janji Tuhan yang kita butuhkan, yang akan memberikan segala yang kita perlukan untuk hidup saleh. Gandol Gusti, kula nggih gandol Gusti. Amin. Manah sisa gandol Gusti, mana bingah gandol Gusti, saben dinten kula terus gandol Gusti. Yang muda-muda bingung ini lagu apa ini? Yang tua-tua tahu ini. Terutama yang Jawa. Amin. Hanya kuasa ilahinya yang kita butuhkan. Hanya janji-janjinya yang kita butuhkan, bukan yang lain. Jangan gandrung, saudara, dengan hikmat dunia ini. Kita harus membaca Alkitab kita sendiri. Banyak orang Kristen berteologi pintar, tapi dari buku. Tapi nggak baca Alkitabnya sendiri. Nggak pernah mengevaluasi semua yang didengar dari firman Tuhan. Kalau diberikan khotbah 1 ayat, penjelasannya 1 jam, senang. Tapi baca 1 pasal, bujuk dawa nih ayatnya. Kan kebanyakan orang begitu ya. Nah ini, coba lihat di dalam 2 Timotius 3, 16-17. Alkitab kita butuhkan untuk kita dapat melakukan pekerjaan baik. 2 Timotius
Timotius pertama tadi sudah berdoa ya. Oh, Mas Timotius itu. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah kekuatan firman Allah, mengoreksi kita, memperbaiki kita, mendidik kita, sehingga kita mampu hidup dalam setiap pekerjaan baik. Itu sebenarnya kenapa Paulus katakan, dialah yang kami beritakan, hikmat Allah lah yang kami beritakan, supaya kami memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Bagi orang Yahudi itu kebodohan, itu batu sandungan, tapi bagi orang Yunani itu kebodohan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan mereka. Bahkan kita berjalan di dalam Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Ingat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau orang-orang berjalan di dalam firman, maka akan ada buah-buah roh yang sedemikian rupa, dan itu menunjukkan kematangan rohani. Itu menunjukkan kesejahteraan secara psikologis, kuatnya mental, saudara. Dan kalau orang-orang tidak di dalam kasih, tidak bersuka cita, tidak ada damai sejahtera dan langsai sebagainya itu, maka orang-orang itu sudah jelas kelihatan bahwa dia tidak memiliki persekutuan dengan Allah dalam firman-Nya. Makanya buah-buah roh itu harus dihafal, saudara, harus diingat. Sebab hanya dengan mengingat kita akan ada keinginan untuk melakukannya. Oh iya kasih ya. Kemurahan, ya aku mau belajar murah. Oh kebaikan. Oh aku harus bisa menguasai diri. Kadang-kadang memang kita tidak berhasil, saudara ya. Saya capek sekali hari-hari ini, stres. Kalau udah gitu istri saya bilang, eling kot bae. Ini rumah ini kalau hujan, ini hujan luar dalam, saudara, luar biasa. Kadang-kadang ya kesel gitu, gregetan gitu, tapi oh ya kasih, oh ya sukacita, oh ya damai sejahtera. Oh. Amin Bapak Ibu. Ini bukan instan dialami. Kadang istri saya bilang, Pak, kamu kok iso sih guyang-guyu arek ana jemaat? Guyang-guyu piye pakai masker? Ya iyalah, karena ingat kasih lah, ingat sukacita lah. Masih ya ada beban, pergumulan, ya harus belajar mengalahkan itu dengan sukacita Allah. Jangan ketemu orang begini aja. Ini proses dan ini harus dilakukan setiap hari. Kalau kita belajar untuk mempercayai Kristus, kita bersukacita dalam semua keadaan karena Kristus, kita murah hati karena Kristus, kita sabar karena Kristus, kita lembut karena Kristus, kita menguasai diri karena Kristus, maka Kristus akan dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan demikian kita bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Nah yang berikutnya, memberitakan Yesus itu melalui nasihat dan pengajaran firman. Saya baca lagi dalam Kolose tadi, ayat yang ke-28. Ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari. Jadi memberitakan Yesus itu melalui nasihat dan melalui pengajaran. Menarik sekali Paulus berkata tiap-tiap orang. Ada 3 kali dia berkata seperti itu. Sepertinya dia sedang melawan ajaran Gnostik yang mengatakan bahwa pengetahuan yang rahasia itu hanya menjadi milik orang-orang tertentu. Tidak.
Paulus mengatakan tiap-tiap orang itu penting bagi Tuhan. Yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, yang manula, tiap-tiap orang penting bagi Tuhan. Tiap-tiap orang harus didewasakan di dalam Kristus. Tiap-tiap orang harus disambut di dalam Kristus. Tiap-tiap orang harus dilayani di dalam Kristus. Tiap-tiap orang, yang kaya, yang miskin, yang pendek, yang tinggi, kan begitu ya, yang gemuk, yang langsing. Tiap-tiap orang penting. Yang ada duduk di bangku-bangku gereja, yang ada di depan ini, tiap-tiap orang penting bagi kita, anak-anak Tuhan. Tiap-tiap orang penting bagi Tuhan. Bapak Ibu menganggap penting yang lain? Amin. Loh kok sepi, amin. Amin. Penting, masing-masing penting, saudara. Tiap-tiap orang itu penting, tidak ada yang tidak penting. Makanya tiap-tiap orang dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentunya karena tiap-tiap orang berbeda-beda, ya modelnya berbeda-beda. Yang butuh susu, kasih susu. Kan begitu. Anak-anak sekolah minggu diajar dengan cara yang berbeda. Yang sudah makanan keras diberi makanan keras. Dan itu melalui nasihat dan pengajaran. Nah, berbicara mengenai nasihat itu biasanya juga mengandung teguran. Salah kamu. Enggak seperti itu. Nasihat itu bicara soal peringatan juga jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran. Dan orang kalau mau berproses di dalam kedewasaan harus mau dinasihati dan juga mau menasihati orang lain. Ini yang menjadi penting bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Paulus mendorong supaya orang-orang percaya saling menasihati. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, perhatikan. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, nasihat, tapi memberi nasihat itu juga harus dilihat-lihat persoalannya. Ya, kalau orang-orang itu tidak tertib, ya ditegur. Teguran ini penting. Ya. Kalau yang tawar hati harus dihibur. Kalau yang lemah harus sabar kita. Tiap orang harus diperlakukan secara berbeda. Yang lemah dibela. Dan lebih dari semua itu dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Ini pelayanan kita. Ya kalau saya salah, bolehlah saya dinasihati dan haruslah saya dinasihati. Kalau saya tidak tertib, tegur. Kalau tawar hati, hibur, kan begitu ya. Kalau lemah, bela. Tapi semua harus dilakukan dengan segala kesabaran. Karena kalau Tuhan tidak sabar, mungkin kita sudah terhilang. Kan begitu ya. Ini adalah masa-masa kesabaran Tuhan yang luar biasa. Nah, berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar itu adalah sisi positif dari berita tentang Kristus. Menyampaikan kebenaran Kristus. Ya memang ada orang-orang tertentu yang diberi karunia untuk mengajar ya. Ya seperti Paulus berkata, aku percayakan kepada orang yang cakap mengajar. Tapi saya mau katakan tiap-tiap orang punya tanggung jawab untuk mengajarkan Kristus kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Perhatikan, orang tua harus mengajar anak-anak mereka. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 4. Ini tugas kita, Efesus 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ajarlah anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu bukan dosen, bukan guru, bukan pendeta, tetapi sebagai imamat yang rajani milik Kristus, umat kepercayaan Tuhan, harus mengajar anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, coba dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius ini dididik baik oleh Lois, ya, oleh ibumu Eunike, dan Eunike dididik bagus oleh Lois. Jadi ini turun, ya, orang tua mendidik anak-anaknya, anak-anak punya anak mendidik anak-anaknya. Jadi iman nenek, iman ibu ada pada anaknya. Ini hanya berjalan melalui proses pendidikan, dan ini tugas kita supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Kemudian wanita yang lebih tua itu mengajar wanita-wanita yang lebih muda. Titus 2 ayat 3-5. Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Luar biasa. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ada banyak ayat yang menceritakan itu, bahwa orang yang dewasa rohani mengajar yang lebih muda rohani, orang yang lebih tua mengajar yang lebih muda. Makanya Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah segala perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat dapat saling mengajar seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, nyanyian pujian, nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah. Inilah kehidupan kekristenan. Karena perkataan Kristus limpah dalam hidup kita. Kita saling mengajar, saling menasihati. Ada mazmur, ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan untuk kita bisa menegur dan mengajar orang lain, pertama-tama izinkanlah firman Tuhan menegur dan mengajar kita. Amin. Sebelum kita dapat ditegur dan mau ditegur, dan pernah ditegur, kita nggak bisa menegur. Karena dengan pengalaman yang kita alami, kita bisa menolong orang lain dalam keadaan yang sama. Bagian terakhir, saudara, bagian 3. Bahwa untuk menuntun setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus, kita harus mengusahakan dan menggumulkannya sesuai dengan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Kembali Kolose 1 ayat 29, Paulus berkata, itulah yang kuusahakan dan kubergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kalau kita mau dewasa rohani dan kita mau menolong orang-orang lain dewasa di dalam Kristus, kita harus berusaha untuk melakukan itu. Kita harus bergumul untuk melakukan itu. Tetapi dalam usaha kita, dalam pergumulan kita sekuat tenaga itu, kita bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Ini sebuah keseimbangan dan sebuah paradoks. Di satu sisi kita bergumul sekuat tenaga, ya, kita berusaha sekuat tenaga, tapi di sisi yang lain kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ini harus seimbang, kita harus bekerja, kita nggak boleh malas, nggak boleh santai-santai. Tetapi dalam kita bekerja, kita bergantung pada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ada banyak orang yang terjebak dalam ekstrim-ekstrim dari dua hal ini. Yang lain, udah terserah Tuhan aja. Udah nanti Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menegur, biarin aja. Nggak usahlah pelayanan, toh Tuhan yang bekerja. Tapi yang lain, ke ekstrim yang lain, kerja sekuat tenaga,
sampai stres, sampai putus asa, artinya kecewa sama Tuhan, sebab tidak bergantung sama Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan bergantung kepadanya, dan kita melakukan dengan pergumulan dan usaha sekuat tenaga kita. Memang bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh roh, kata Tuhan. Tetapi kita bersama, kita menyambut kasih karunia Tuhan. Dengan kita bekerja giat di dalam Tuhan, menurut kekuatan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ingat kata Rasul Paulus, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah kepadaku, tetapi aku bekerja lebih keras dari siapapun juga. Supaya kasih karunia yang kuterima tidak menjadi sia-sia. Hari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki tujuan hidup yang pasti, bahwa kita mau dewasa di dalam Kristus. Kita mau kedapatan sempurna di hadapan Tuhan. Itu tujuan yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Tujuan-tujuan yang lain boleh tidak tercapai, tetapi yang satu ini kita harus berproses di dalamnya. Dan tidak hanya itu, mari kita menolong tiap-tiap orang, semua orang penting. Mungkin di keluarga kita ada anggota keluarga yang belum percaya Yesus. Jangan tunda-tunda. Selagi masih ada kesempatan, beritakanlah Yesus. Amin. Ajarkanlah firman. Usahakan itu, pergumulkan itu dengan sekuat tenaga dalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, teman dekat kita, pegawai-pegawai kita, siapapun dia, tiap-tiap orang penting bagi Tuhan. Mari sepanjang tahun ini, ya di akhir tahun ini kita mau memasuki tahun yang baru. Kenapa saya bilang begitu? Sebentar mau dilantik panitia Natal, sudah dekat dengan Natal. Kita tidak hanya bersukaria karena Tuhan datang, tetapi kita memuliakan Dia dengan kedewasaan kita di dalam Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.